Gang Mubai adalah seorang PSK yang sangat terkenal di India. Nama aslinya adalah Ganga Jagjeevandas Kathiawadi. Ia tinggal di kawasan Rumah Bordil, Kamatipura, Mumbai. Suatu hari ada masalah di rumah bordil milik mucikari bernama Rasmibai. Seorang gadis bernama Madu dijual suaminya pada Rasmibai. Saat Madu dipaksa menjadi PSK, ia memberontak dan malah menggigit kemaluan si klien sampai berdarah. Rasmibai pun marah, lalu mengurung dan menyiksa Madu terus-terusan. Selama 3 hari, Madu menangis terus dan para PSK senior mulai terganggu. Salah satu PSK pun mengatakan pada Rasmibai agar berhenti memukuli Madu, karena jika sampai tewas maka polisi akan bertindak. Dia memberi saran supaya Rasmibai memanggil Gang Mubai. Sudah terkenal di kalangan PSK bahwa Gang Mubai ahli dalam menghadapi PSK pemula yang sulit diatur. Rasmibai akhirnya menghubungi Gangmu. Saat datang, Gangmu menggunakan pakaian serba putih, membawa payung, dan berkacamata hitam. Dia terlihat sangat anggun. Sesampainya di sana, Gangmu mulai menemui Madu. Di dalam kamar, Madu tergeletak di lantai dengan kondisi tangan dirantai dan wajahnya yang lebam. Gangmu memberi Madu air minum dan melepas rantai di tangannya. Dia bertanya pada Madu, bagaimana bisa sampai jadi PSK di sana. Madu mengatakan dirinya dijual oleh suaminya. Gangmu malah tertawa mendengarnya. Ia mengatakan semua orang memang punya cerita sedihnya masing-masing. Gangmu pun mulai bercerita tentang dirinya dan awal mula dia menjadi PSK. Dulunya Ganggu adalah anak pengacara terhormat. Ia dan keluarganya tinggal di Kathiawar. Saat itu Gangmu memiliki impian menjadi artis terkenal. Sayangnya ayah Gangmu menentang mimpinya. Hanya Ramnik, kekasih Ganggu, yang percaya pada impian itu. Ramnik pun mengajak Gangmu ke Mumbai untuk mewujudkan impiannya tersebut. Ramnik mengatakan bisa membantu Gangmu agar bisa bermain film karena bibinya adalah sutradara terkenal di Mumbai. Setelah dirayu dengan kata-kata manis, Gangmu pun luluh. Ia akhirnya pergi ke Mumbai bersama Ramnik secara diam-diam, agar orang tuanya tidak tahu. Dengan membawa uang tunai dan perhiasan emas milik ibunya. Di perjalanan, Ramnik mengambil uang dan perhiasan tersebut sambil mengatakan bahwa akan menjaganya selama Gangmu syuting film. Sesampainya di sana, Ramnik pamit akan memanggil bibi sebentar dan menyuruh Ganggu menunggu sendirian. Saat itu Gangmu belum menyadari kalau dirinya ada di rumah bordil. Ramnik membohongi Ganggu tentang semuanya, dan dia menjualnya ke pemilik rumah bordil tersebut. Setelah menunggu dan merasa tidak tenang, Ganggu pun berusaha mencari Ramnik ke dalam rumah, tapi malah bertemu mucikari bernama Sila, yang mengaku sebagai bibinya Ramnik. Gangmu pun menanyakan Ramnik ada di mana. Sila mengatakan Ramnik ada di kamar sebelah. Padahal laki-laki itu sudah kabur sejak tadi. Gangmu yang polos pun menuju kamar yang dimaksud Sila. Saat sudah masuk, tiba-tiba langsung ditutup dari luar dan dikunci. Gangmu pun panik dan berteriak minta tolong, tapi hal itu sia-sia. Ia dikurung di sana oleh Sila selama
2 hari. Saat Sila datang menemui Ganggu, ia mengatakan Ramnik telah menjual Ganggu padanya seharga Rp1.000. Sila juga bilang kalau Ganggu harus bekerja jadi PSK mulai sekarang. Tentu saja Ganggu menolak, tapi akhirnya ia menyerah karena terus disiksa oleh Sila. Akhirnya Ganggu pun menurut dan terpaksa menjadi PSK. Di hari pertamanya kerja, pelanggan bernama Govin mendatanginya. Sebagai pelanggan pertama yang puas, Govin pun memberi tip yang banyak sekali. Govin juga mengatakan pada Ganggu bahwa nantinya Ganggu akan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Saat Ganggu menceritakan itu pada Sila, Sila hanya menganggap Govin membual. Tapi Ganggu seolah mempercayai ucapan Govin. Ia bahkan membakar uang gaji pertamanya sebagai tanda bahwa identitas yang lama sudah dia tinggalkan. Tidak ada lagi Gangga, yang ada sekarang hanyalah Gangubai. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa Ganggu sudah bekerja sebagai PSK selama setahun. Ia pun ingin merayakannya dengan pergi menonton film bersama teman-teman PSK yang lain. Dengan berani, Ganggu mengatakan pada Sila bahwa semua orang akan libur bekerja hari itu dan ingin menonton film. Sila yang merasa agak takut dengan ketegasan Ganggu, akhirnya mengizinkan keinginan tersebut. Di malam harinya, seorang PSK mendatangi Ganggu, minta tolong menuliskan surat untuk ayahnya. Dan saat sedang menulis, Ganggu teringat keluarganya. Selama berada di rumah bordil, Ganggu tak pernah menghubungi keluarganya sama sekali, karena ia takut mencoreng nama baik mereka. Meski begitu, Ganggu masih berharap suatu hari dia bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya lagi. Setelah menulis surat, para PSK beristirahat dan tidur. Dan jam 4 pagi, tiba-tiba ada pelanggan datang. Sila saat itu sedang bersantai dan masih bangun. Ia lalu membangunkan Ganggu dan menyuruhnya melayani pelanggan yang datang itu. Ganggu pun masuk ke kamar dan menemui pelanggannya. Ternyata si pelanggan memiliki penyimpangan seksual dan sangat kasar. Ia menyiksa dan memukuli Ganggu. Sila dan para PSK yang mendengar Ganggu berteriak pun langsung berusaha mendobrak kamar yang terkunci. Ganggu pun diselamatkan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ganggu mendapat luka yang cukup serius. Ia mendapat banyak jahitan di perut dan juga bibir. Mukanya penuh dengan bekas luka dianiaya dan tulangnya retak. Sedihnya hal ini tak bisa dilaporkan ke polisi karena mereka berprofesi sebagai PSK. Jika tetap dilaporkan, Sila bisa dituntut dan malah masuk penjara. Ganggu pun dirawat cukup lama di rumah sakit. Pelanggan yang memukuli Ganggu itu akhirnya diketahui identitasnya bernama Salwat Asbahan. Salwat ternyata adalah anak buah seorang mafia bernama Rahim Lala. Salwat sudah sering membunuh dan memperkosa, tapi polisi tidak berani menangkapnya karena dia anak buah dari Rahim. Menariknya, Rahim ternyata nggak tahu kelakuan anak buahnya yang bejat ini. Setelah keluar dari rumah sakit, Ganggu menemui Rahim. Dia menceritakan kelakuan bejat Salwat dan menunjukkan luka jahitan di sepanjang perutnya. Rahim berempati pada cerita Ganggu, lalu berjanji
akan menebus kelakuan anak buahnya. Ia menyuruh salah satu pengawalnya yang bernama Bilal untuk berjaga di depan rumah bordil setiap hari. Beberapa hari kemudian, Sawat muncul lagi di rumah bordil itu. Bilal langsung pergi menemui Rahim untuk menyampaikan bahwa Sawat sudah muncul. Beberapa saat kemudian, Rahim dan anak buahnya datang ke rumah bordil. Rahim langsung menghajar Sawat habis-habisan sampai meninggoy dengan tangannya sendiri. Gara-gara kejadian ini, Sila jadi takut dengan Ganggu. Ia ngeri karena Ganggu ternyata bisa mendapatkan bantuan dari bos mafia secara langsung. Setelahnya, Sila mulai sakit-sakitan sampai suatu hari, ia ditemukan sudah meninggal. Saat para PSK mengetahui bahwa Sila telah meninggal, mereka meminta Ganggu untuk menggantikannya sebagai mucikari. Para PSK mengatakan mereka menginginkan pemimpin seperti Ganggu. Mereka juga memberikan selembar sari berwarna putih untuk Ganggu sebagai tanda kepemimpinan baru. Itu semua adalah cerita tentang diri Ganggu kepada Madu. Ganggu berusaha menyampaikan bahwa ia juga pernah mengalami hal yang Madu alami saat ini. Setelah selesai bercerita, ia memberikan pilihan permen pada Madu. Jika pilih permen bungkus kuning, artinya Madu tetap tinggal di sana dan jadi PSK. Jika pilih bungkus yang warna hitam, Madu memilih mati saja. Tanpa ragu, Madu memilih permen berbungkus hitam. Dan karena hal itu, Ganggu akhirnya menebus Madu dari mucikari Rasmi Bai, agar bisa bebas kembali. Besoknya, penjahit sekaligus penjual kain langganan Ganggu datang bersama keponakannya. Si keponakan ini adalah pria muda bernama Afsan. Singkat cerita, mereka saling jatuh cinta dan sering meluangkan waktu pergi berdua. Di sisi lain, sosok Ganggu semakin dikenal dan disegani. Ia pun tertarik terjun ke politik dan ingin menjadi pemimpin seluruh Kamatipura. Tapi ada satu kandidat kuat lain yang menjadi lawan Ganggu yang bernama Rasyabai. Ia seorang waria yang punya masa pendukung, licik, serta sudah menjadi pemimpin Kamatipura sebelumnya. Ganggu sadar melawannya tidak mudah. Ia butuh dana banyak dan juga dukungan. Ganggu pun meminta bantuan ke Rahim. Ia mengajukan diri ke Rahim untuk mengelola bisnis minuman keras miliknya. Rahim menolaknya, tapi Ganggu tidak langsung menyerah dan menjelaskan bahwa jika Rahim memberi izin, maka kurang lebih 4.000 wanita di Kamatipura bisa tertolong. Mereka bisa punya alternatif pendapatan tanpa harus menjadi PSK. Ia ingin perempuan muda di Kamatipura tidak akan berakhir menjadi PSK, tetapi bisa punya pilihan karir yang lain. Mendengar itu, Rahim pun akhirnya setuju. Bahkan ia memberi gelar Ratu Mafia pada Ganggu dan sebuah mobil sebagai hadiah. Saat pulang dan sampai di depan rumahnya, anak buah Rasyabai mendatangi Ganggu dan memberikan ancaman untuknya. Tapi Ganggu tidak gentar dan menyuruh anak buah Rasyabai untuk pergi. Besoknya saat Ganggu sedang makan di sebuah restoran di kawasan Kamatipura, Rasyabai mendatanginya dan mengancam secara langsung. Ia mengatakan
nanti malam akan mengajak semua warga berkumpul dan berpidato di depan mereka. Raziabai ingin memamerkan kekuasaan yang telah ia miliki. Mendengar hal itu, Ganggu tidak takut dan malah menyusun rencana. Govin, si pelanggan pertama Ganggu dulu, kini telah bekerja jadi anak buah Ganggu. Ia pun menyuruh Govin membuatkan acara pemutaran film di Kamatipura bersamaan dengan jadwal pidato Raziabai. Tanpa diduga, seluruh warga pun memilih untuk menonton film. Ganggu seorang diri mendatangi pidato Raziabai yang gagal hanya untuk menyampaikan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan Raziabai. Esok harinya, Ganggu menemukan gadis bernama Rosini sedang teler. Ternyata ia diberi obat oleh ibunya sendiri, seorang PSK bernama Kusum. Namun, Kusum menjelaskan pada Ganggu, ia tidak ingin Rosini terlihat oleh pelanggan, dan nantinya hanya menjadi PSK. Kusum punya keinginan agar Rosini menikah dan berkeluarga seperti orang normal. Tapi Malini sadar itu hanya mimpi saja, sebab tidak mungkin membuat pernikahan di lingkungan PSK. Mendengar itu, Ganggu pun membuat rencana agar mimpi Kusum terwujud. Ia kemudian mengajak mereka ke rumah Afsan. Ganggu mengatakan pada keluarga Afsan bahwa Rosini adalah perempuan perawan dan layak dijadikan istri untuk Afsan. Ganggu juga membawa mahar yang banyak untuk menunjukkan keseriusan niatnya menjodohkan Rosini dan juga Afsan. Ganggu sebenarnya mencintai Afsan, tapi ia rela berkorban demi menyelamatkan nasib Rosini. Awalnya, Afsan tentu saja menolak, karena yang dia inginkan hanyalah Ganggu. Tapi setelah diberi penjelasan, Afsan pun luluh dan menyetujui pernikahannya dengan Rosini. Dan pesta pernikahan akhirnya digelar di Kamatipura untuk pertama kalinya. Beberapa saat setelahnya mulai muncul masalah baru. Sekolah di sebelah area Kamatipura melakukan protes lewat petisi dan berusaha agar Kamatipura dihancurkan. Pihak sekolah merasa kawasan PSK meresahkan dan dapat memberi dampak buruk pada siswa. Besoknya, Ganggu mendatangi sekolah swasta yang membuat petisi dan membawa beberapa anak perempuan dari lingkungan Kamatipura bersamanya. Ganggu ingin memasukkan anak-anak ke sekolah itu, tapi pihak sekolah menolaknya karena mereka berasal dari lingkungan PSK. Ganggu merasa hal itu diskriminatif. Ia tetap memaksa agar anak-anak diterima dan akan menyuruh mereka masuk sekolah mulai besok. Saat itu ada seorang wartawan bernama Faizi yang kebetulan ada di sana dan mencatat hal tersebut. Ia pun tertarik untuk mewawancarai Ganggu lebih lanjut. Besoknya, Faizi datang ke tempat Ganggu untuk wawancara. Saat wawancara berlangsung, anak-anak yang harusnya sekolah tiba-tiba muncul dengan wajah sedih. Mereka ternyata diusir dari sekolah dan bahkan dipukuli hanya karena berasal dari lingkungan PSK. Faizi pun mengambil foto anak-anak tersebut bersama Ganggu. Ia juga menulis tentang diskriminasi yang terjadi, kemudian diterbitkan jadi berita di majalah. Malam harinya, seorang PSK sahabat Ganggu yang bernama Kamli meninggal dunia setelah melahirkan. Ganggu sangat sedih dan membuat janji bahwa ia akan merawat
dan membesarkan anak Tamli sepenuh hati. Setelah itu, Fezi datang kembali membawa majalah yang memuat berita tentang Gangu. Ia mengatakan kalau Gangu juga sudah terdaftar di acara diskusi hak-hak perempuan sebagai perwakilan dari kaum pinggiran. Gangu pun bersedia menghadiri acara tersebut. Di acara itu, dia menyampaikan pidatonya tentang hak perempuan dan kesetaraan. Gangu menyampaikan bahwa PSK juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak-anak mereka yang tinggal di Kamatipura. Tanpa disangka, semua orang bertepuk tangan dan mendukung Gangu. Setelah pidato itu, Gangu semakin terkenal. Besoknya, seorang politisi datang meminta bantuan Gangu agar warga Kamatipura memberikan dukungan suara padanya. Gangu setuju membantu, asal si politisi mau mempertemukan Gangu dengan Perdana Menteri. Mereka bersepakat dan Gangu pun berangkat ke Delhi untuk bertemu sang Perdana Menteri. Saat bertemu Perdana Menteri, Gangu berusaha meminta perlindungan agar Kamatipura tidak dihancurkan dan terlindungi. Ia mengatakan bahwa PSK juga manusia dan memiliki hak yang setara dengan manusia yang lainnya. Ia memohon agar perempuan di Kamatipura terjamin haknya untuk mendapatkan akses ruang publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dan yang lainnya. Mendengar penjelasan Gangu, Perdana Menteri pun berjanji akan membantunya melindungi Kamatipura. Sepulangnya dari Delhi, pemilihan pemimpin dilakukan. Gangu menang dan menjadi pemimpin baru di Kamatipura. Seluruh warga bersorak atas kepemimpinan baru ini. Namun perjuangan Gangu belum berhenti. Ia terus berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan semasa hidupnya. Gangu bahkan juga berusaha agar profesi prostitusi bisa legal di India dan setara dengan profesi lainnya.